Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini dan di tayangan ini kita akan membahas tentang kasus-kasus para selebgram maupun orang-orang terkenal yang berada di media massa apapun itu, baik di televisi ataupun di handphone ataupun gawai kalian semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Septiana Nur Lutfi selaku moderator di dalam perundingan ataupun diskusi ini. Dan anggota-anggota kami ada Muhammad Naufal Fahmi, ada juga Muhammad Didi Prasetyo sama Meizalina Faradila. Untuk diskusi pertama kita akan membahas yang akan dibahas oleh saudara Naufal tentang kasus dan juga kronologinya. Kepada saudara Naufal kami persilahkan untuk menjelaskan kronologi serta kasusnya secara jelas, singkat dan juga padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus copyright yang dialami oleh Warkopy tentang kasusnya yang belum izin kepada pihak Warkop DKI. Warkopy merupakan brand yang akhir-akhir ini disorot publik dan dituding belum meminta izin haki kepada Warkop DKI. Dan pada nyatanya ketiga pemuda yang dianggap mirip komedian Dono, Kasino, dan Indro itu memang belum meminta izin secara resmi. Hal ini juga diperkuat dengan statement Ketua Lembaga Warkop DKI Hana Sukmaningsih pada wawancara virtual hari Senin tanggal 20 bulan September 2021 yang mengatakan bahwa memang benar jikalau Warkopy belum mendapatkan izin. Dalam hal ini Hana sangat menyayangkan sikap lembaga yang menaungi Warkop yang tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum muncul ke permukaan dengan memerankan dan menamakan Warkopy dan tampil di sisi nasional dengan nama DKI. Kronologinya adalah ketika manajemen Indro dengan Patria TV yang menaungi Warkopy pada 24 Agustus 2021, pihak Patria TV meminta untuk bertemu dengan pihak manajemen Indro secara tatap muka. Akan tetapi pada saat itu pihak Indro hanya meminta agar Warkopy dan Patria TV mengirimkan surat online. Dan ternyata sebelum surat dikirim, Warkopy sudah muncul dan hadir di muka publik. Dan surel pun baru sampai setelah mereka tampil di layar kaca. Setelah itu pihak Indro meminta kepada Patria TV untuk menurunkan materi yang dibawakan Warkopy sebelumnya. Tetapi hingga 17 September, pihak Warkopy masih tetap belum juga meminta izin dan menurunkan materi kepada pihak Indro dan tetap ngotot ingin bertemu secara langsung. Jadi pada intinya sampai sekarang pun pihak Warkopy belum memiliki izin resmi untuk rebranding nama Warkop DKI sendiri dan belum mendapat izin dari Indro atau yang memiliki warisan terhadap brand tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi adalah kasus pertama tentang copyright yang dialami oleh Warkopy dan juga pihak Warkop DKI sendiri. Kemudian kasus kedua akan disampaikan oleh Mas Didi Prasetyo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama saya wabarakatuh. Muhammad Didi Prasetyo dari kelompok ini. Jadi saya akan membacakan kronologi Rachel Fenya kabur dari karantina. Dalam pengakuannya, Rachel disebut di channel YouTube Boy William. Dia mengatakan bahwa Rachel benar-benar tidak menjalankan sebuah karantina seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Aku pulang itu dari Amerika pada tanggal 16 September sampai dengan di Indonesia tanggal 17 September. Seharusnya aku itu menjalankan karantina dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 25 September. Nah, di sore aku ke Bali. Jadi kalau dibilang aku kabur demi merayakan sebuah ulang tahun itu nggak benar.
kata Rachel Fenya. Lalu kemudian Rachel Fenya mengaku apa yang dia lakukan tersebut adalah hal yang salah dan tidak patut ditiru. Dan akhirnya Rachel Fenya mengaku kalau dirinya merasa malu dan menyesal karena sudah melakukan perbuatan tersebut. Pada intinya Rachel secara mengatakan kalau dia merasa malu dan bersalah apapun yang dia lakukan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus ketiga akan disampaikan oleh Saudari Mezaluna. Pada Saudari Mezaluna kami persilakan untuk menceritakan kronologi kasus ketiga. Baiklah, terima kasih Mbak Lutfiana. Di sini saya akan membahas tentang kasus Nikita Mirzani yang banyak yang mengatakan bahwa artis Nikita Mirzani itu suka ikut campur urusan artis lain. Apakah benar seperti itu? Nyatanya Nikita Mirzani dilansir dari saluran YouTube Bebdo Kamis 18/7/2019, Nikita Mirzani mengakui sering mencampuri urusan orang lain. Nikita Mirzani mengatakan bahwa dia melakukan itu karena orang lainlah yang memulai mengusik kehidupannya. Nikita Mirzani sering speak up terhadap setiap kasus-kasus yang terjadi pada artis-artis lain, baik itu yang ia ungkapkan dalam media sosialnya atau ia ungkapkan dalam setiap acaranya. Tentunya itu memiliki sensor. Nah, Nikita Mirzani selalu menyindir artis-artis yang mana menurutnya itu fakta, yang artis-artis tersebut sebenarnya memiliki kepribadian berbeda ketika tampil di depan layar. Contoh artis-artis yang pernah ia sindir yaitu seperti Syahrini, Via Valen, Nindi Ayunda, Lesti Kejora dan Rizky Bilar, dan Baim Wong juga Rachel Fenya. Intinya adalah bahwa Nikita Mirzani melakukan tindakan ini karena orang tersebut mengusik kehidupannya terlebih dahulu. Contohnya pada kasus Andika Pratama, yang mana Andika Pratama tersebut memulai mengusik Nikita Mirzani dengan menyindirnya bahwa Nikita Mirzani mengikuti konten milik Andika. Dan sudah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu merupakan 3 kasus yang telah disampaikan oleh anggota-anggota kelompok kami di dalam diskusi ini. Kita menarik sebuah kesimpulan dan akan menghubungkan antara kasus-kasus mereka dengan teori-teori yang ada di komunikasi. Dari ketiga kasus tersebut, seperti kasusnya copyright Warkopi terhadap Warkop DKI, kemudian dari Rachel Fenya yang kabur dari isolasi mandiri, dan juga dari kasusnya Nikita yang suka ikut campur dengan urusan orang lain. Di situ kita menarik kesimpulan hal ketiga ini terhubung dengan teori konflik. Jadi teori konflik itu merupakan sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Dan lebih spesifikasinya, ketiga kasus ini masuk di dalam teori konflik yang berjenis konflik pribadi. Maksudnya adalah konflik pribadi yang merupakan yang terjadi antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Dari kasusnya Warkopi DKI itu kan dia memiliki konflik antar individu. Yang pertama antara anggota Warkopi sendiri, ketiga orang yang disebut mirip dengan Warkop DKI dengan Om Indro selaku orang yang asli dari Warkop DKI sendiri. Kemudian dari Rachel Fenya, dia itu memiliki konflik antar pribadi juga, namun hal ini antara Rachel Fenya dengan masyarakat Indonesia yang jelas-jelas membuat gempar seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa sih public figure kok memberi contoh yang ini, yang itu, dan yang jelek? Sedangkan untuk Nikita Mirzani sendiri, konflik antar pribadi ataupun antar individu ya itu tadi karena ia merasa sebuah kebenaran tidak muncul, makanya dia berbuat seperti itu.
selain dari teori konflik, dari ketiga kasus ini juga terhubung dengan teori dua arah. Maksudnya teori dua arah ini adalah dari kasus-kasus mereka itu ada sebuah hubungan antara komunikan dan juga komunikator yang sangat baik. Maksudnya mereka itu memberi sebuah asumsi, kemudian dikasih imbal balik dengan masyarakat yang sangat antusias. Jadinya tuh imbal baliknya itu ada. Dia dengan adanya kasus ini tuh orang-orang tidak diam, maka itu adalah disebut teori dua arah yang bisa menimbulkan umpan balik antara komunikator dengan komunikannya atau orang yang menyampaikan pesan dengan orang yang merespon pesan. Selain itu, yang terakhir adalah terhubung dengan teori media massa atau teori komunikasi massa. Karena ketiga-tiga kasus ini dimuat di dalam media massa, baik itu di televisi maupun di media sosial seperti Instagram maupun web-web di internet seperti itu. Jadi itulah kesimpulan dari diskusi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan dan semoga juga bermanfaat bagi kita yang melakukan diskusi pada pagi hari ini. Jika ada kurang-kurangnya, mohon maafkan. Cukup sekian dari persembahan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.